Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita mencoba membahas tentang bagaimana penulisan karya ilmiah dengan menggunakan style Turabian 8. Style Turabian 8 kita kenal juga dengan catatan kaki. Karena itu ada cara-cara yang berbeda dalam penulisan karya ilmiah menggunakan Turabian 8. Berbeda dengan APA, style APA yang banyak digunakan atau kita kenal dengan istilah body note. Kalau Turabian 8 itu menggunakan catatan kaki atau footnote. Yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa sebelum kita masuk ke materi inti, dalam penulisan karya ilmiah kita perhatikan tentang kertas, marginnya, antara skripsi dengan proposal. Berbeda ini tergantung dari lembaga atau institusi biasanya pada panduan-panduan yang diberikan oleh institusi, tergantung dari panduan institusi itu sendiri. Jikalau kita di sini menggunakan kertas A4, saya rasa ini panduan yang sudah biasa, A4 itu untuk penulisan karya ilmiah. Saudara-saudara bisa membacanya. Dan selanjutnya untuk margin spasi, ada margin untuk proposal dan skripsi, yaitu 3-3, biasanya di proposal juga ada 4, kemudian 3 spasinya biasanya 1. Ini tergantung juga dari kebijakan-kebijakan institusi. Bisa kita baca sendiri. Daripada halaman, ada pada proposal dan skripsi mungkin berbeda. Kalau di kita sini, proposal dan skripsi itu agak berbeda dalam penulisannya. Yaitu biasanya di proposal kita langsung dari A sampai seterusnya, sementara pada skripsi kita sudah menggunakan bab. Ya, itu ada perbedaan. Pada kutipan ada 2 kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang sama persis seperti yang kita ambil dari baik itu buku dan jurnal atau tulisan-tulisan orang lain yang akan kita jadikan sebagai rujukan. Maka kutipan langsung, jikalau dia memiliki panjang lebih dari 5 atau lebih, maka kita membuat 1 spasi dengan menjorok pada tulisan aslinya, sementara jikalau barisnya kurang dari 5, biasanya kita masukkan ke dalam dalam tulisan langsung, tetapi ada tanda petik yang memberikan ruang, dan semuanya nanti kita akan memberikan catatan, dan hal ini kita membuat catatan kaki. Selanjutnya pada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pengutipan yang menitik beratkan pada isi, maksud dan jawab kutipan. Dan cara ini biasanya yang diambil untuk mengurangi plagiasi yang apabila kita uji menggunakan program-program aplikasi yang untuk melihat plagiasi itu. Tetapi kita juga harus perhatikan pada setiap kali kita mengutip itu, pada tidak langsung itu juga harus memberikan catatan ke kurung, Bandung tempatnya, kemudian CV confidence adalah nama penerbit, kemudian pada tahun berapa dan halaman berapa. Ini jikalau kita mengutip dari buku. Selanjutnya jikalau kita mengutip dari jurnal, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di sini ada 7. Jikalau kita menggunakan Turabian 8. Itu yang pertama, nama penulis, kemudian judul dengan tanda petik. Nama jurnal ditulis miring, kemudian volume berapa, nomor berapa, bulan dan tahun, sementara halaman. Dan selanjutnya adalah halaman. Kita bisa langsung melihat ini. Lukita Sari Sasadara Wayu.
Sulasmono, Bambang, Suteng, dan Ari Iriani adalah nama-nama penulis. Sementara evaluasi implementasi kebijakan pendidikan inklusi adalah judulnya. Sementara yang selanjutnya itu kelola adalah nama jurnal pendidikan yang kita tulis miring, kemudian nomornya, kemudian volume keberapa, Desember tahun 2017 adalah tahunnya. Sementara 1/21 itu adalah nama halaman. Halaman yang biasanya ada pada jurnal itu, bukan halaman dari yang kita kutip. Halaman letak sebuah jurnal dalam sebuah artikel dalam jurnal yang terpublikasi itu, seperti itu. Baik, selanjutnya, jikalau kita mengutip dari skripsi, tesis atau disertasi, kita bisa lihat itu hal-hal yang kita perhatikan adalah nama, kemudian tanda petik perubahan, kemudian thesis register Yogyakarta. Yang penting adalah di bawah Yogyakarta adalah nama tempat, institusi atau kampus, kemudian tahun dan halamannya berapa. Sama jikalau kita mengutip dari skripsi, tesis, dan disertasi yang memang belum terpublish. Selanjutnya pengutipan dari website. Jadi website itu yang kita ambil adalah website yang memang terpercaya, artinya biasanya dari institusi pemerintahan, institusi pendidikan, ataupun pada media-media massa yang sudah terkenal, yang sekarang memiliki berita online-nya. Jadi kita bisa mengambilnya dari situ dengan cara kita menulis nama institusi website-nya itu, kemudian judulnya, kemudian kita harus menulis juga alamat websitenya, alamat websitenya itu HTTPS ini, kemudian diakses kapan. Nah, kalau kita mengutip sesuatu itu biasanya pada alamat itu ada tambahannya. Setelah ACID ini biasanya ada beberapa lagi, dan itu yang kita ambil untuk kita jadikan, untuk kita masukkan pada pengutipan yang kita ambil dari website. Selanjutnya, pengutipan dari internet saya rasa sama seperti website itu. Tadi kalau institusi, kalau ini adalah nama. Memang agak membingungkan jikalau kita mengambil dari blog yang tidak jelas identitasnya itu. Makanya diharapkan untuk teman-teman tidak mengambil dari blog yang tidak jelas identitasnya, tetapi dari lembaga, dari website institusi yang memang memiliki berita yang bisa dipertanggungjawabkan atau informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sementara yang selanjutnya ini adalah wawancara. Jikalau kita mewawancarai informan kita, maka teknik penulisannya seperti ini. Nah, selanjutnya pada daftar pustaka. Jadi pada daftar pustaka nanti dia berbeda dengan catatan kaki tadi atau footnote itu. Mungkin nanti kita akan lihat perbedaannya. Tapi dalam daftar pustaka, jikalau menggunakan style Turabian ini, 8 note ini, yang perlu kita perhatikan adalah nama penulis. Jadi nama penulisnya nanti dibalik. Kemudian judul buku, tempat, nama penerbit, tahun, tidak menggunakan dalam kurung. Kemudian paragrafnya nanti menggantung. Sementara pada paragraf catatan kaki itu tidak menjorok ke dalam. Sementara ini bagian depannya dan bagian bawahnya itu menggantung. Lebih jelasnya nanti kita bisa lihat seperti ini. Wardani Dini Kristiani, ini adalah buku yang sama kita jadikan sebagai catatan kaki tadi. Wardani adalah nama yang ketiga. Dini Kristianti sebenarnya namanya. Dini Kristianti Wardani, karena satu orang maka kita hanya mengambil nama bagian belakang, kita taruh di depan, kemudian ada koma sebagai pemisah Dini Kristianti. Selanjutnya judul buku, kemudian Bandung, kemudian CV confident, dan tahunnya adalah sama, tidak menggunakan dalam kurung.
dan kita bisa lihat ini menjorok ke dalam pada tulisan yang keduanya. Selanjutnya, jika kita mengambil dari jurnal-jurnal yang kita download dari internet, jurnal yang kita berharap dari jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi, seperti ini nanti, Wahyu Lukitasari Sasadara. Nah, yang perlu kita perhatikan, jikalau penulisnya lebih dari satu, nama penulis pertama saja yang kita rubah. Contoh, aslinya aja Lukitasari Sasadara Wahyu. Maka Wahyu yang kita masukkan bagian depan, kemudian dibatasi dengan tanda koma, Lukitasari Sasadara, hanya itu saja. Sementara yang bagian belakang, nama-nama yang bagian belakang, dia tetap seperti biasanya. Kemudian tanda petik, koma, petik 2 di atas itu adalah evaluasi implementasi kebijakan dari pendidikan inklusi, itu nama judul, kelola, nama jurnal, kemudian nomor, kemudian volume, kemudian kapan dikeluarkan, kapan dipublish, kemudian halaman berapa pada jurnal itu. Jadi untuk jurnal, untuk daftar pustaka ini perhatikan kita menghilangkan lagi halaman karena sudah tidak ada halaman lagi pada daftar pustaka. Oke, selanjutnya, jika dari skripsi dia tetap sama, dia tetap menjorok ke dalam semuanya. Perhatikan ini, dia akan tetap menjorok ke dalam. Jika dia dari web, kemudian jikalau itu dari peraturan perundang-undangan, kita bisa lihat jikalau peraturan perundang-undangan, kemudian ini jikalau dari tesis dan dari web, saya rasa sama, seperti itu. Selanjutnya nanti kita akan mencoba melakukan praktik langsung menggunakan satu aplikasi yang memudahkan kita, satu program yang kita kenal dengan program Mendeley, memudahkan itu. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana melakukan sitasi atau pengutipan menggunakan program Mendeley, memudahkan kita untuk melakukan menulis catatan kaki dan menulis daftar pustaka. Sekian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.